Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di channel YouTube DFilm yang pagi ini akan kita sampaikan tutorial tentang pengisian DPDM. Langsung saja Bapak Ibu buka aplikasi DPDM, masuk dengan user NSM dan passwordnya sudah kita share di grup-grup emis. Silahkan dibuka. Bagi yang belum masuk grup emis, silahkan meminta teman yang masuk di grup untuk memasukkan di grup tersebut, atau meminta filenya agar bisa akses user dan password DPDM. Langsung aja kita sign in. Ya, ini coba kita pakai usernya RA. Kita pinjam pakai user RA. Di sini di kelengkapan data ada 3 yang sudah tercentang dan ada 3 yang masih silang. Nah, untuk kali ini DPDM kali ini pengerjaan sampai ke validasi kelas akhir. Nah, untuk tamat belajar sampai ke tamat belajar. Jadi untuk RA sampai ke tamat belajar. Untuk RA itu sampai ke validasi kelas akhir. Jadi untuk tamat belajar nanti ini dilaporkan seusai menu tamat belajar ini dibuka atau seusai nanti laporan kelulusan. Nah, ini untuk tamat belajar nanti di bulan akhir semester 2. Jadi yang akan kita bahas adalah dari data madrasah lagi sampai ke validasi kelas akhir. Kenapa kok akan kita bahas dari awal lagi? Karena saya lihat masih ada beberapa madrasah atau RA yang data madrasahnya belum diupdate. Jadi silahkan data madrasah ini diupdate dulu. Kemudian yang kedua, peserta didik ini juga masih banyak sekali RA, MI, MTS, MA yang belum mengisi peserta didiknya, rekap peserta didik. Ini di Temanggung masih sekitar 60% yang baru mengisi. Kemudian pembelajaran tatap muka juga masih banyak yang belum mengisi. Prestasi apalagi banyak yang belum mengisi. Silahkan ini prestasi, jika nanti tidak ada prestasi sama sekali diisi 0. Kemudian terakhir validasi kelas akhir. Langsung aja kita bahas dari satu, data madrasah. Silahkan Bapak Ibu jika belum di-update data madrasahnya, silahkan di-update. Saya lihat kebanyakan di kepala dan operator itu masih banyak yang belum terisi. Kemudian ada juga jaringan internet di madrasah juga ada beberapa yang belum diisi. Kalau di jenjang MA ada penyelenggara vokasi. Nah, itu perbedaannya di jenjang MA. Langsung aja, jika masih ada yang perlu diupdate, klik edit data, kemudian edit yang perlu, ada alamat, mungkin akreditasi sekarang sudah berubah jadi A. Untuk kecamatan, kelurahan jangan lupa komplit sampai bawah, kemudian simpan. Selanjutnya menu peserta didik. Peserta didik ini masih banyak sekali madrasah dari RA, MI, MTS, MA yang belum mengisi juga. Jadi menu peserta didik ini ada PPDB tahun lalu, pendaftar tahun lalu tahun 2001-2022. Kemudian ada jumlah siswa keseluruhan dari tingkat A dan B untuk jenjang RA, MI kelas 1 sampai kelas 6, MTS kelas 7, 8, 9, untuk MA 10, 11, 12 ini masih banyak yang belum terisi. Kemudian jenis kelas ada reguler, ada tahfidz dan lain-lain. Silahkan ini diisi sesuai apa yang ada di madrasah. Cara pengisinya bagaimana? Ini silahkan klik edit data di sebelah kiri atas. Usahakan pengisian ini
jangan sampai lebih dari 5 menit, karena saat lebih pengisian ini 5 menit maka akan kembali lagi ke menu login. Jadi sebelum mengisi silahkan disiapkan dulu rekapnya, tinggal nanti copy paste atau tinggal mengisi saja. Untuk pengecekan saat isian atas dan bawahnya itu harus match. Jadi di atas ini biru, di biru kanan ini sudah tercentang terisi, ini berarti antara atas dan bawahnya ini sama alias match. Contohkanlah saat saya mengisi di sini untuk tingkat kelas A 13 dan 7 berarti jumlahnya 20. Kemudian di bawah ini rekapnya di sini diisi 21, maka di sini akan muncul periksa kembali. Jadi harus sama antara atas dan bawahnya karena saling terhubung. Semua terisi, jika tidak ada diisi 0 seperti ini contohnya, tunarungu tidak ada berarti 0. Jangan dikosongkan, tidak diisi apa-apa tapi diisi 0. Kemudian di bawahnya ini kelas B tamat belajar tahun lalu 2020-2021, ini yang diisi hanya di yang melanjutkan kemana, SDMI, ke Ponpes atau ke lainnya. Kalau sudah di sini bawah tercentang semuanya sesuai, maka tombol simpan akan bisa diklik. Lanjut ke menu PTM. Menu PTM masih banyak juga yang tidak mengisi. Nah, menu PTM ini berisi apa saja, kita buka langsung edit saja. Pelaksanaan pembelajaran ini PTM 100% atau 30-50 atau pembelajaran jarak jauh. Jadi ini tergantung keadaan di madrasah Bapak Ibu sendiri. Silakan diisi. Kemudian moda pembelajaran ada tatap muka daring, dan daring saja. Kemudian guru dan tendik yang sudah divaksin, ini harus tanya ke masing-masing Bapak Ibu guru yang sudah vaksin siapa, yang belum siapa. Ini silahkan diisi, karena pengisian ini kenapa kok penting sekali, karena ini akan terlihat jika Bapak Ibu guru yang ada di madrasah sudah vaksin semuanya, maka saat di sini melakukan tatap muka ini secara gampangnya ini diperbolehkan. Nah, jika di sini belum vaksin semuanya, maka tidak boleh melakukan tatap muka, wajib melakukan daring saja. Jadi seperti itu. Nah, ini nanti data ini akan dikirim ke provinsi alias ke gubernur. Jadi mana saja guru yang sudah divaksin, mana yang belum, kemudian guru yang sudah divaksin dan melakukan tatap muka itu madrasah mana saja, atau malah ada yang guru belum ada yang divaksin tapi sudah melakukan tatap muka, maka itu nanti akan dimonitor dari gubernur langsung. Jadi Bapak Ibu tolong ini hati-hati, jangan asal mengisi, tolong ditanya Bapak Ibu guru di masing-masing madrasah siapa yang sudah vaksin dosis 1, siapa yang sudah vaksin dosis 2 atau belum sama sekali, atau malah sudah sampai ke booster atau vaksin dosis 3. Kemudian selanjutnya ini hanya rekap dari isian atasnya. Jika di sini ada 2 guru tapi sudah vaksin, maka guru yang belum divaksin akan otomatis terisi 0. Tapi kalau di sini tenaga pendidikan ada yang belum vaksin semuanya, maka di sini otomatis bawahnya akan terisi. Kemudian jumlah siswa yang sudah vaksin ini juga penting. Untuk RA ini sudah mulai ada yang vaksin. Untuk kemarin bulan September Oktober memang belum ada untuk jenjang RA, tapi sekarang sudah mulai ada. Jadi silahkan yang sudah vaksin dosis 1 atau dosis mungkin sudah sampai ke dosis 2, silahkan ini juga diisi, karena ini juga nanti berpengaruh
untuk pembelajaran tatap muka langsung atau harus daring. Untuk siswa yang belum divaksin ini akan otomatis terisi jika di atasnya masih kurang. Contohnya ini untuk kelas A dari 20 anak yang sudah divaksin baru 2 laki-laki, maka otomatis di bawahnya yang belum divaksin itu ada 11 dan perempuan 7. Ini udah otomatis mengambil data dari peserta didik tadi. Kalau sudah komplit seperti ini, jangan lupa lagi ini yang jangan lupa untuk yang tidak ada isiannya diisi 0. Jangan dibiarkan kosong. Kemudian klik simpan. Dilanjutkan dengan prestasi. Untuk tahun 2022 bisa langsung klik data prestasi. Seumpama ini prestasi akademik dan non akademik. Contohnya akademik itu ada lomba mapel untuk di jenjang MA mungkin ada biologi, kimia, terus geografi dan lain-lain, itu masuk ke prestasi akademik. Contoh saja di sini prestasi akademik subnya dari kesehatan atau riset atau robotik atau bahasa atau keagamaan, sains, silakan dipilih sesuai dengan pilihannya. Contoh saja ini ya. Penyelenggaranya mungkin dari Kementerian Agama atau dari Kemdikbud atau dari Bupati, itu bisa dituliskan di sini, atau dari Kemenak Pusat bisa jadi. Contoh kemarin untuk MA itu ada lomba robotik itu dari Kemenak Pusat, Kementerian Agama RI. Kemudian bulannya bulan kapan, waktu pelaksanaan kompetisi, nama kompetisinya apa, robotik atau apa, kemudian juara berapa. Yang diambil di sini hanya juara 1, 2, 3 saja, atau medali emas, perak, perunggu. Atau ini ada tambahan penghargaan khusus. Kemudian kategori juara yang diperoleh itu kategori apa, mendapat juara internasional, nasional, provinsi, karisdonan atau kabupaten. Jadi yang dimasukkan di sini itu adalah tingkat maksimal minimal. Jadi yang dimasukkan di sini minimal tingkat kabupaten. Jadi tingkat kecamatan tidak dimasukkan. Kemudian ini kontingen atau perorangan. Jika perorangan maka namanya ditulis. Jika kontingen di sini tinggal ditambah siswa. Ini ada tambah siswa. Jadi satu kelompok ada 3 orang. Ini silakan diisi, jangan diisi satu-satu. Tapi di sini tim, kelompok, nama, jenis kelamin, NISN dan lain-lain kemudian simpan. Setelah selesai ke validasi kelas akhir. Kalau di jenjang MI, MTS, MA menunya yaitu ujian madrasah. Kalau di jenjang RA namanya validasi kelas akhir. Ini sama saja karena di RA tidak ada ujian, maka di sini namanya validasi kelas akhir. Untuk RA silahkan nanti ini diubah, klik ubah. Nah, peserta B ini data ini sesuai dengan data isian tadi di peserta didik. Nah, kemudian silahkan diisi hasil verifikasinya kelas B yang akan lulus atau yang kelas B sekarang itu ada berapa, di sini ditulis. Seumpama kita contoh saja mengisi seperti ini. Hasil verifikasi kelas akhir B karena keluar 1 yang perempuan ini menjadi 9, ini bisa. Tapi kalau lebih ini tidak bisa. Seumpama ini saya kasih 11, ini maka tidak bisa disimpan. Jadi minimal sama dengan isian atasnya. Seperti itu. Kemudian sudah sampai sini untuk validasi kelas akhir selesai. Nah, untuk tamat belajar sendiri ini nanti menu ini akan dibuka saat sudah ada pengumuman kelulusan. Jadi Bapak Ibu sabar saja, tunggu tanggal mainnya. Nanti setelah menu tamat belajar ini dibuka, maka tidak lama lagi Bapak Ibu akan menerima
ijazah dari Kementerian Agama RI Pusat. Ya, sekian, terima kasih tutorialnya dari awal sampai akhir. Kemungkinan banyak kesalahan. Jika banyak pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di grup Telegram Emis RA atau Emis Temanggung atau Emis MTS MA. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.